Bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya, sudah dikasih tahu ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi. Tidak 5 waktu. Sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat. Merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu. Sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini. Harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Karena itu amat berat. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi. Menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan? Masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan jangan tanya pada yang selain Tuhan, gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol. Karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan, baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya dia sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikiran jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi. Dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal, itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih, begitu sholat, jam 12 asa cikene geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya.
Yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusu? Khusu itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusu itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusu adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusu itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya, dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah, kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah, itu kayaknya kalian dari dulu di rumah gak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat, ya. Jadi nggak perlu lagi, ya, nggak perlu lagi, ya, beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa? Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan. Dia menerima apa saja yang sudah menjadi kepastian dari Allah sebagai kebenaran. Tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Itulah yang disebut dengan muslim. Kalian muslim bukan? Muslim bukan? Berarti non muslim dong. Jadi muslim dan non muslim itu selama ini salah tempat. Ketika kita pasrah kepada Allah, nerima apapun yang terjadi, bahagia, muslim. Ketika kita selalu protes ke Allah, gak nerima, kunaon kia-kia teuing, itu namanya non muslim. Jadi siapa muslim dan muslim, non muslim? Nah, loh, kamu juga kadang muslim, kadang non muslim. Gitu ngaji. Non muslim batur. Kumaha, gak naik kelas terus. Ini sekarang sedang jadi muslim atau non muslim?
Di sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya? Ya. Tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Matanya penuh dengan persahabatan. Selalu berbaik sangka pada setiap orang. Dirindukan banyak orang muslim. Penuh curiga. Senyumnya miring ke kiri, ke kanan nggak ada. Ya toh? Iya, kalau ngomong menyakitkan. Kalau bicara penuh dengan fitnah dan hoax. Bagi saya sih yang kayak gitu non muslim. Jadi muslim dan non muslim itu sebetulnya ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Stop menunjukkan pada orang lain. Kan tidak elok di sebuah kumpulan kita sedang bersama dengan orang-orang. Kadang-kadang saya mohon maaf di acara resmi kan suka ada begini. Saya akan memimpin doa. Ya, untuk yang non muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan masing. Kan gak enak gitu. Gak enak. Mau mimpin doa sudah mendiskreditkan orang lain kan gitu. Itu acara resmi dan ini sering terjadi. Saya kalau saya ada di posisi itu, gak enak. Untung aja mereka yang dibilang begitu nggak langsung bubar. Kalau gitu saya mau keluar aja, nggak ikutan doa Anda. Gimana kalau begitu? Doa nggak? Lah mau doa aja yang universal karena Allah tuh mengerti semua bahasa. Ya salah sendiri Anda doanya pakai bahasa tertentu yang tidak mengerti orang. Kenapa sih doanya tidak begini aja? Semoga semua Anda yang di ruangan ini berbahagia gitu. Gitu aja kan? Betul? Kan doanya singkat tapi padat. Udah mendiskreditkan orang, kemudian doanya pun hanya untuk kelompok tertentu. Padahal orang sudah hadir. Saya mau nanya sama kalian, di situasi itu nyaman gak kita? Gak nyaman kan? Betul gak? Gitu. Nah disitulah belajar namanya tepo seliro. Belajar merasa sebelum terasa. Itu yang disebut dengan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Makanya Hyang Prabu melambangkan ilmunya dengan maung. Maung itu manusia unggul. Manusia unggul itu yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah bisa merasakan orang lain sebelum terasa. Nyaan dedehan. Kasaha itu boleh nyaan dedeh. Gitu. Ajaran leluhur kita kan begitu, ya. Nah, kita lihat Quran surah Luqman ayat 33. Hai manusia, nah, yang dihaikan nih manusia. Yang selain manusia gak dihaikan. Kalian dihaikan gak kira-kira? Dihaikan apa tidak? Dihaikan dong. Saya kan manusia. Tapi Quran mengatakan manusia itu yaitu orang yang sudah bisa menggunakan kolbunya, penglihatannya, pendengarannya untuk bertemu Tuhan. Yang belum ulaika kal anam. Maaf ya. Jadi yang dihaikan di sini siapa? Hanya manusia. Yang ngaku manusia gak dihaikan. Apakah semua yang di ruang ini dihaikan? Saya gak tahu. Tanya pada dirimu, layak gak saya untuk dihaikan? Gitu aja. Tanya dirimu sendiri.
Karena di Quran surat Al-A'raf dikatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang punya kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Ulaika kal an'am. Jadi kalau baru bisa melihat dan mendengar dengan telinga luar, bukan dengan telinga kolbu kita, itu tidak dikategorikan sebagai manusia. Makanya saya membuat buku judulnya Menjadi Manusia. Kersaha eta buku teh. Kira-kira buat siapa? Judulnya singkat, Menjadi Manusia. Buat siapa? Buat saya, enak aja. Emang lu siapa? Buat yang baru ngaku jadi manusia tapi can jadi jelema. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takuilah suatu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menolong anaknya. Anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Ini ayat judulnya itu supaya tidak eueuh pakeuh. Akan ada suatu hari di mana bapak nggak bisa menolong anaknya, anak juga bisa nolong bapaknya. Akan ada suatu hari. Saya tanya sama kalian kalau udah pinter, kapan hari itu? Kapan hari itu? Sekarang. Enak aja, memang sekarang nggak bisa bapak nolong anak. Jang cing, bapak terbuka rokok ya? Bisa, bisa sekarang. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Kapan hari itu? Nah, liar kan? Iya. Selama ini kita tuh nggak ngerti ayat ini. Pada saat itu setan-setan dibelenggu. Dibelenggu. Nyubit aja nggak bisa. Pada hari itu, ya ngomongkan orang pun nggak bisa. Pada hari itu melihat kesalahan orang pun nggak bisa. Dah, jawabannya gitu aja. Liar-liar sekalian. Karena kalau saya buka terlalu dalam, ini berbahaya nih, aurat. Paham maksud saya? Ya, yang paham maksudnya, yang nggak paham nggak saya tanya. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Pada saat itu kalian sedang berhadapan dengan diri sejati kalian, sorangan-sorangan. Gitu. Tambah jelas ya? Udah sampai situ aja. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah ya setan memberdayakan kamu. Jadi setan itu adalah diri kamu yang palsu saat kamu diperdayakan oleh dirimu sendiri, pikiranmu. Gitu. Jadi saya sampaikan selamat ya untuk kalian yang sudah bisa menolong diri sendiri. Bapak menolong dirinya sendiri, anak bisa menolong dirinya sendiri. Kan hari itu bapak tuh bisa mau budak. Budaknya tuh bisa ngajakan kolotna. Sewang-sewangan sendiri-sendiri. Disitulah kalian sedang ikro kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Di situ kalian sedang membaca kitab amalmu sendiri-sendiri tanpa orang lain.